Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tradisi kuno Yahudi yang masih tetap dijaga hingga kini. Meski bangsa Yahudi telah mengalami diaspora selama ribuan tahun, hidup di berbagai negara, menghadapi penindasan dan pengusiran, namun ada tradisi-tradisi yang tetap dipertahankan dengan penuh disiplin. Tradisi ini menjadi ciri khas sekaligus identitas yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Pentingnya tradisi dalam agama Yahudi. Bagi bangsa Yahudi, tradisi bukan sekadar kebiasaan turun-temurun. Tradisi merupakan tali pengikat iman dan identitas mereka sebagai Bani Israel. Kitab Taurat yang mereka yakini, serta ajaran para rabi dalam Talmud, menjadi dasar dari hampir semua aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian, pola makan, tata cara ibadah, hingga perayaan hari-hari besar. Tradisi ini bahkan menjadi benteng bagi mereka, sehingga meskipun tersebar di seluruh dunia, identitas Yahudi tetap utuh. Seseorang bisa lahir di Amerika, Rusia, atau Timur Tengah, tetapi jika ia memegang teguh tradisi Yahudi, maka ia tetap dianggap bagian dari komunitas Bani Israel. Hari Istirahat Kudus, salah satu tradisi paling kuno dan masih dipertahankan hingga sekarang adalah Sabat, yaitu hari istirahat penuh yang dimulai dari Jumat sore hingga Sabtu sore. Pada hari ini, orang Yahudi dilarang bekerja, menyalakan api, menggunakan listrik, menulis, bahkan mengendarai kendaraan. Mereka percaya Sabat adalah perintah langsung dari Tuhan sejak penciptaan dunia. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa Allah menciptakan dunia dalam 6 hari. Dan pada hari ke-7, dia beristirahat. Maka umat Yahudi pun diwajibkan untuk beristirahat dan menyucikan hari Sabat. Di rumah-rumah Yahudi, Sabat biasanya diawali dengan menyalakan lilin Sabat, doa bersama keluarga, serta hidangan khusus. Ini adalah tradisi yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu, dan sampai hari ini masih menjadi pusat kehidupan spiritual Yahudi. Hukum makanan. Kosher, tradisi kedua yang tidak kalah penting adalah aturan makanan kosher. Kata kosher berarti layak atau sesuai aturan. Makanan yang halal bagi Yahudi harus memenuhi syarat khusus. Misalnya, hanya hewan tertentu yang boleh dimakan, seperti sapi, kambing, dan ayam, sementara babi dan unta dilarang. Penyembelihan hewan pun harus dilakukan dengan cara khusus oleh seorang penyembelih Yahudi, yang disebut shochet. Darah hewan harus sepenuhnya dikeringkan karena darah dianggap najis. Selain itu, ada aturan unik lainnya. Daging tidak boleh dicampur dengan susu. Inilah sebabnya di rumah-rumah Yahudi Ortodoks, ada 2 dapur atau 2 set peralatan masak terpisah, satu untuk daging, satu untuk susu. Tradisi ini bukan hanya soal makanan, tapi juga identitas yang membedakan mereka dari bangsa lain. Pakaian dan simbol Yahudi. Bangsa Yahudi juga menjaga tradisi dalam cara berpakaian. Kaum pria Ortodoks sering mengenakan kippah, penutup kepala kecil, sebagai simbol kerendahan hati di hadapan Tuhan. Selain itu ada talit, selendang doa yang digunakan saat ibadah. Dengan ujung-ujungnya diberi jumbai yang disebut tzitzit. Beberapa kelompok Yahudi Ortodoks seperti kaum Hasidim bahkan memiliki pakaian khas, jas hitam panjang, topi bundar besar, serta rambut ikal di sisi kepala yang disebut payot. Semua ini bukan sekadar busana, melainkan bagian dari tradisi ribuan tahun yang mereka anggap sebagai kewajiban spiritual. Pendidikan dan pengajaran Taurat tradisi Yahudi lainnya adalah fokus pada pendidikan. Sejak kecil, anak-anak Yahudi diajarkan membaca kitab Taurat dan Talmud. Mereka diajari bahasa Ibrani, doa-doa, dan hukum-hukum Yahudi. Bahkan di banyak komunitas, anak-anak Yahudi belajar Taurat sebelum mereka belajar ilmu lain. Ada upacara penting yang disebut bar mitzvah untuk anak laki-laki berusia 13 tahun, dan bat mitzvah untuk anak perempuan berusia 12 tahun. Upacara ini menandai kedewasaan religius saat mereka dianggap sudah bertanggung jawab atas hukum-hukum Taurat. Pendidikan dan ritual ini menjadi kunci utama mengapa tradisi Yahudi tetap terjaga hingga sekarang, meski mereka hidup di tengah bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, itulah beberapa tradisi kuno Yahudi yang masih dijaga dengan ketat hingga hari ini, mulai dari Sabat, makanan kosher, pakaian, hingga pendidikan Taurat. Namun masih ada banyak tradisi lain yang lebih unik, penuh misteri, bahkan kadang disembunyikan dari orang luar. Pada bagian kedua nanti kita akan membahas ritual-ritual yang lebih mendalam. Perayaan Hari Besar Yahudi, simbol rahasia, hingga kaitan tradisi ini dengan nubuat akhir zaman. Perayaan Hari Besar Yahudi. Selain Sabat mingguan, orang Yahudi juga memiliki berbagai hari raya kuno yang hingga kini tetap mereka rayakan. 1. Paskah Yahudi, Pesach.
memperingati pembebasan Bani Israel dari Mesir. Selama 7-8 hari, mereka makan roti tidak beragi, matzah, sebagai simbol penderitaan nenek moyang mereka. 2. Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi yang dimulai dengan tiupan tanduk domba jantan, shofar, sebagai seruan pertobatan. 3. Yom Kippur, hari pendamaian. Ini adalah hari paling suci, di mana orang Yahudi berpuasa penuh, berdoa, dan memohon ampunan. 4. Sukkot, perayaan pondok daun, untuk mengenang perjalanan Bani Israel di padang pasir setelah keluar dari Mesir. Semua perayaan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, dan hingga sekarang tetap dijalankan dengan penuh khidmat. Hanukkah, cahaya yang tak pernah padam. Salah satu perayaan unik Yahudi adalah Hanukkah. Tradisi ini memperingati keajaiban minyak suci di Bait Allah Yerusalem. Konon, ketika kaum Yahudi berhasil merebut kembali Bait Allah, mereka hanya menemukan minyak untuk 1 hari, namun ajaibnya minyak itu bisa bertahan selama 8 hari. Setiap tahun umat Yahudi menyalakan menorah, lilin bercabang 18, satu lilin utama, selama 8 malam berturut-turut. Hingga kini Hanukkah menjadi simbol keteguhan iman Yahudi meski dalam penindasan. Simbol-simbol rahasia Yahudi. Tradisi Yahudi juga erat dengan simbol-simbol kuno. Bintang Daud, Magen David, lambang perisai Raja Daud, kini menjadi simbol negara Israel. Menorah, tempat lilin bercabang 7, melambangkan cahaya dan hikmah. Mezuzah, gulungan doa kecil yang ditempel di pintu rumah Yahudi. Tefillin, kotak kecil berisi ayat Taurat, diikat di kepala dan lengan saat doa. Simbol-simbol ini bukan sekadar ornamen, melainkan bagian dari tradisi spiritual yang diyakini memberi perlindungan dan identitas bagi umat Yahudi. Tradisi doa dan kehidupan sehari-hari bangsa Yahudi memiliki tradisi doa yang ketat. Seorang Yahudi taat diwajibkan berdoa 3 kali sehari, pagi, syakharit, sore mincha, dan malam, ma'arif. Doa dilakukan dengan menghadap Yerusalem sambil membaca ayat-ayat Taurat. Selain itu, ada tradisi khusus, Brit Milah, sunat bagi bayi laki-laki Yahudi pada usia 8 hari sebagai tanda perjanjian dengan Allah. Peraturan keluarga, termasuk hukum kesucian, di mana pasangan suami istri mematuhi aturan khusus dalam hubungan rumah tangga. Penghormatan pada hari-hari duka, ada aturan ketat tentang pemakaman, berkabung, dan doa untuk orang yang meninggal. Semua aturan ini masih dijalankan dengan ketat hingga hari ini. Menjaga kesinambungan tradisi kuno Yahudi. Sebagian tradisi Yahudi diyakini berkaitan dengan nubuat akhir zaman. Misalnya, mereka percaya akan datangnya seorang Mesias yang akan memimpin bangsa Yahudi kembali berkuasa. Namun dalam pandangan Islam, keyakinan ini berbeda. Rasulullah bersabda bahwa di akhir zaman, kaum Yahudi akan menjadi pengikut Dajjal, dan akan terjadi pertempuran besar antara kaum muslimin dengan mereka. Pohon Garkat disebut-sebut sebagai tempat persembunyian Yahudi pada masa itu. Tradisi-tradisi kuno mereka, baik doa, pakaian, maupun simbol, sering dianggap sebagai persiapan menuju nubuat tersebut. Saudara-saudara sekalian, kita telah membahas panjang lebar tentang tradisi kuno Yahudi yang masih dijaga hingga kini. Mulai dari sabat, makanan kosher, pakaian, pendidikan Taurat, perayaan hari besar, simbol rahasia, hingga hubungannya dengan nubuat akhir zaman. Dari sini kita bisa melihat bagaimana sebuah bangsa menjaga identitasnya dengan begitu ketat. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa tradisi, iman, dan pendidikan adalah kunci bertahannya sebuah umat. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita, sekaligus mengingatkan agar umat Islam tidak kalah dalam menjaga identitas dan keimanan kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.